Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Hari ini kita bisa melihat bersama-sama tentang sebuah latihan. Setelah kemarin saya berbicara tentang bagaimana latihan kita beribadah, dan hari ini saya melihat bahwa kita harus melatih hati kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tanpa ucapan syukur, hidup kita dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, bahkan seringkali kita berada dalam area-area yang di mana itu bisa membuat kita terpuruk. Kita tidak lagi optimis, tapi kita menjadi orang yang pesimis, saudaraku. Nah, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 berkata begini, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Alkitab berkata, menganjurkan dengan sangat-sangat jelas, mari kita bersukacita senantiasa. Dalam kondisi apapun, dalam suka dan duka, dalam keadaan ada ataupun tidak ada, dalam kondisi sehat ataupun sakit, biarlah hati kita tidak terpengaruh akan hal itu. Tapi kita bersukacita di dalam segala hal, di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Kita senantiasa menyampaikan hal-hal yang baik, kita meyakini hal-hal yang baik terjadi, lalu ucapan kita mengucap syukur di dalam segala hal. Bagaimana perasaan kita saat ini melihat hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan buat kita? Kalau Anda bernafas hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, saudaraku. Ucapkan syukur akan hal-hal demikian. Tentu hati kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur, dan tanpa kita sadari seringkali ini yang terjadi. Kita melupakan akan hadirat Tuhan, akan kuasa Tuhan. Kita lebih fokus kepada masalah kita. Kita seringkali lebih fokus kepada kesulitan hidup yang sementara kita lalui. Padahal Tuhan mau supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, hal-hal demikian akan melatih optimisme kita untuk tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Melatih diri kita bersyukur, artinya kita mengembalikan fokus kita kepada Tuhan yang memberikan kehidupan buat kita. Jangan fokus kepada persoalan, jangan fokus kepada masalah. Setiap kita ada proses, ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi buat kita. Tapi di balik itu melatih kita supaya Anda menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tetap bersabar, pribadi yang tetap tangguh di dalam Tuhan. Karena proses akan membuat kita semakin dewasa. Hari ini ambillah sebuah keputusan untuk kita melakukan setiap hari, yaitu apa? Bersyukur kepada Tuhan. Tidak menggerutu, ya, tidak mengomel, tidak memberontak kepada Tuhan, lalu kita mengucap syukur. Hal ini akan menguatkan, saya pastikan menguatkan kepercayaan kita kembali kepada Tuhan dan membangun kita untuk optimis kepada Tuhan. Jangan heran jika kita akan semakin bertumbuh ketika Anda membangun optimisme kepada Tuhan. Sahabat-sahabat saya, sekali lagi saya sampaikan kepada semua kita, mari kita membangun ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena hal demikian Alkitab berkata itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita untuk kita lakukan. Jangan tinggal dalam persungutan, tapi tinggallah di dalam ucapan syukur. Wow, luar biasa. Saya berdoa dari Sidoarjo supaya setiap Anda bisa mendengarkan firman setiap waktu. Kita akan menjadi pribadi yang optimis. Sekalipun ada tantangan, ada masalah, ada tekanan, tapi kita akan dikuatkan di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan bekerja di dalam hati-hati kita yang bersyukur setiap waktu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami buat mendengarkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu kebenaran buat kami Tuhan. Firman-Mu kekuatan buat kami. Kiranya hidup kami semakin hari semakin bergairah, semakin hari semakin optimis, karena kami semua bersyukur kepada Tuhan. Di dalam doa kami, di dalam hidup kami, dalam pergaulan kami ada ucapan syukur yang keluar dari hati, yang karena kami mengasihi akan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat renungan firman. Terima kasih buat kekuatan-Mu yang dahsyat bagi setiap kami. Kami kuat, kami mampu, karena Tuhan yang menopang kami setiap waktu. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.